Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat ini. Di sini saya akan memberikan penjelasan praktikum konseling nafsa. Konseling. Salah satu pengertian konseling yaitu proses membantu seseorang untuk belajar mencari solusi bagi masalah emosi, interpersonal, dan pengambilan keputusan, membantu klien menolong diri sendiri. Itu salah satu dari pengertian konseling. Kemudian tujuan konseling yaitu untuk membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya dengan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dan realistis, menimbang setiap konsekuensi dari perilaku, memberikan informasi yang berfokus pada klien untuk memenuhi kebutuhannya melalui proses internal kolaboratif yang bertanggung jawab. Itu tujuan dari konseling. Persiapan konseling. Persiapan konseling tentang nafsa antara lain. Jadi di dalam kita mau memberikan konseling itu ada persiapan yang kita perlukan. Yang pertama, materi konseling tentang nafsa. Jadi kalau kita mau memberikan konseling terkait dengan nafsa, ya usahakan konselornya itu ya membaca dulu materi tentang nafsa. Kemudian yang kedua, alat tulis dan kertas. Alat tulis ini berfungsi untuk mencatat informasi-informasi yang didapatkan dari klien. Kemudian yang ketiga, ruangan tertentu. Jadi untuk konseling ini kita membutuhkan ruangan tertentu yang mudah untuk memberikan konseling pada klien. Jadi ruangan khusus yang di situ mungkin hanya konselor dan kliennya saja, sehingga butuh ruangan tertentu. Kemudian yang keempat, meja dan kursi. Sebagai sarana untuk melengkapi konseling itu butuh meja dan kursi. Yang kelima, alat dokumentasi. Ini bila diperlukan, misalnya alat perekam atau foto, video, termasuk nanti catatan di dalam kertas dokumentasi. Itu ada 5 beberapa persiapan konseling yang bisa kita siapkan. Kemudian untuk tambahan teori terkait dengan konseling, silahkan download aplikasi buatan saya bernama Informasiku pada materi praktikum keperawatan HIV. Ini alamatnya, linknya yaitu ini, https /2/jgjk.mobi/informasiku. Itu persiapan konseling yang perlu disiapkan. Hal yang perlu dilakukan dalam konseling tentang nafsa antara lain: 1. Salam pembukaan dari konselor. Jadi konselor itu memberikan ucapan salam kepada klien. 2. Konselor menanyakan atau cek identitas klien. Ketika klien menghadap ke konselor, maka konselor menanyakan identitasnya, nama, kemudian pekerjaan, alamat. Yang ketiga, perkenalan diri konselor. Karena konseling itu nanti ada istilahnya wawancara, maka ini konselor perlu memperkenalkan diri. Yang keempat, konselor mengkonfirmasikan maksud dan tujuan klien. Jadi setelah diperkenalkan diri konselornya, maka konselor itu menanyakan tentang maksud dan tujuan klien menghadap ke konselor. Yang kelima, konselor memberikan lembar kesediaan konseling pada klien. Jadi untuk bukti konselingnya, nanti konselor bisa memberikan kertas kesediaan konseling pada klien untuk diisi oleh klien. Yang keenam, konselor menyampaikan kerahasiaan. Setelah diisi lembar
konselingnya, maka konselor menyampaikan bahwa hal yang dikonselingkan itu nanti itu menjadi rahasia antara konselor dan kliennya. Gitu. Yang ketujuh, konselor meminta klien mengungkapkan masalah yang dialami. Nah ini sekarang sudah mulai masuk ke penggalian informasi dari klien, yaitu konselor minta klien mengungkapkan masalah yang sedang dialami. 8. Konselor mendengarkan ungkapan masalah dari klien. Ya. Jadi setelah klien mengungkapkan masalahnya, konselor itu menjadi pendengar yang baik, ya, mendengarkan masalah yang diungkapkan oleh klien. 9. Konselor membantu memberikan alternatif solusi masalah pada klien. Ya. Jadi setelah mendengarkan masalah yang diungkapkan oleh klien, konselor berusaha memberikan alternatif solusi masalah yang dialami oleh klien. Ya. Jadi disampaikan solusi-solusi yang bisa untuk mengatasi masalah klien. Gitu. 10. Konselor menanyakan apakah klien sudah memahami solusinya. Jadi kalau tadi kita memberikan alternatif solusi misalnya lebih dari satu, ya kita tanyakan kembali setelah kita sampaikan solusinya, apakah sudah paham belum tentang solusi yang kita sampaikan tadi. Ya. 11. Konselor membantu klien untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisinya. Jadi mungkin klien itu masih berpikir solusi apa yang tepat untuk diambil oleh si klien ini. Nah, kita bantu supaya klien itu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dialami, ya sesuai dengan kondisinya saat ini. 12. Konselor menanyakan waktu untuk pelaksanaan keputusan klien yang sudah dibuatnya. Jadi misalnya tadi sudah dibantu dan pas klien sudah mengambil keputusan, ya konselor menanyakan mau kapan ini keputusan untuk mengatasi masalah ini mau dilakukan mulai kapan. Ya. Ini menanyakan waktu pelaksanaan keputusannya. 13. Konselor memberikan umpan balik positif pada klien. Ya. Jadi kalau misalnya klien sudah bisa membuat keputusan, sudah bisa menentukan waktu pelaksanaan keputusan itu, maka konselor itu memberikan umpan balik yang positif, ya, mendukung terhadap apa yang akan klien lakukan. Dan 14. Konselor mengakhiri konseling dengan baik. Ya. Sampai saat ini mungkin hal konseling sudah mulai selesai, ya, sehingga konselor itu perlu mengakhiri konseling dengan baik, ya, memakai kata-kata yang baik. 15. Konselor menyimpulkan kegiatan dan kontrak waktu bila ingin konseling lanjutan. Nah, jadi setelah tadi mengakhiri konseling dengan baik, kemudian disimpulkan, ya, kegiatan konseling yang dilakukan itu. Nah, kemudian kontrak waktu apabila mungkin klien menghendaki ketemu lagi dengan konselor, nanti dijadwalkan kapan bisanya ditemui, ya, nanti kontrak waktu dengan klien. Kemudian yang ke-16, salam penutup dari konselor. Ya, jadi setelah kontrak waktu tadi, ya konselor mengucapkan salam penutup. Yang ke-17 nanti didokumentasikan di dalam catatan konseling, ya, oleh konselor. Ya. Nah, itu kurang lebih hal yang perlu dilakukan oleh konseling ketika memberikan konseling kepada klien. Contoh lembar konseling. Ini adalah contoh lembar konseling yang bisa dikasihkan kepada klien di awal pertemuan konseling untuk diisi, ya, dan ditandatangani. Tugas mahasiswa dalam praktikum konseling nafsa ini, yang pertama adalah mahasiswa melihat, mendengar, memperhatikan sampai selesai pada video simulasi konseling nafsa yang nanti akan saya berikan. 2. Mahasiswa membuat resume hasil melihat, mendengar, dan memperhatikan video simulasi dalam tulis tangan sebagai bukti hadir praktikum. 3.
Mahasiswa mengupload hasil resume tulis tangan tadi ke e-kampus pada tugas kuliah, dititipkan pada mata kuliah entrepreneur ya, karena saya juga mengampu mata kuliah entrepreneur ya. Usahakan mengupload ini sesuai jadwal praktikum ya. Kalau di luar jadwal praktikum itu nanti tidak bisa mengupload ya. Jadi Anda harus ya memperhatikan waktu uploadnya ya. Jangan sampai terlalu lambat mengupload, kemudian konfirmasi ke dosennya terus minta dikirim tugasnya ya. Nah, usahakan mengupload sesuai jadwal praktikumnya. 4. Mahasiswa melakukan simulasi konseling nafsa secara mandiri apabila ada waktu dan tempat yang memungkinkan. Jadi kalau misalnya ada waktu dan tempat yang memungkinkan, nanti mahasiswa bisa latihan mandiri konseling nafsa ini dengan temannya atau dengan keluarganya ya. Tapi apabila tidak ada waktu dan tempat yang memungkinkan ya, mahasiswa cukup memahami dan suatu saat nanti kalau misalnya ada tugas untuk melakukan konseling ya, nah ini bisa melakukan ya. Jadi kalau tidak ada waktu dan tempat yang memungkinkan, nah ini nanti mahasiswa ya silahkan memahami video yang saya sampaikan nanti. Demikian penjelasan praktikum konseling nafsa yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa dimengerti oleh para mahasiswa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.